Selamat pagi, Bu. Pagi Rina, halo ada apa? Sini silakan duduk. Ya, gini, Bu. Saya mau apa itu? Ya, ceritanya curhat gitu ya, Bu ya. Oh Mau boleh boleh. mau cerita-cerita kayak gitu. Nah, kemarin Mm-mm. itu Pak Kandi, guru bahasa Inggris, nyuruh saya di kelas untuk apa itu Mm-mm. maju lomba pidato bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris saya itu ya biasa-biasa saja di kelas itu ya nilainya ya biasa-biasa Mosok. saja. Iya, Bu. Tapi Wow. nggak tahu Pak Kandi kok nyuruh saya itu kok kurang pede gitu loh, Bu. Kenapa ya? Oh, sebentar. Itu lombanya dalam rangka apa lombanya? Nggak Yang tahu, Ibu. lomba Kayaknya eh lomba pidato tingkat kabupaten, tingkat kota kayak gitu. wah. Oh iya iya iya. Antara SMP ya. Iya, antar SMP, Bu. Hmm. Lah Pak Kandi ini menunjuk yang lain nggak atau hanya kamu saja? Kalau di kelas saya hanya saya, tapi kurang tahu kalau di kelas Gitu. lain apakah Pak Kandi Hmm. ngajak teman lain atau enggak, kayak saya juga kurang tahu. Hmm, kamu nggak nanya tuh, nggak nanya sama Pak Kandi maksudnya. Kamu nggak nanya, selain saya siapa aja Pak, gitu. Terus, Enggak, karena saya yo waktu ditunjuk itu shock saya. wah, Aslinya saya juga endo itu, Bu. Bu, jangan saya, hmm, Pak, yang lain kayak gitu. ya kalau ada guru yang menunjuk siswanya untuk mengikuti lomba itu kan pasti kan punya alasan, Rin. Nggak tiba-tiba aja asal tunjuk toh. Nah, ayo kamu tanya coba, tanya sama Pak Kandi, Pak, kenapa saya Pak? Emang teman-teman yang lain nggak ada yang lebih lebih bagus dari saya atau mungkin mungkin sebenarnya Pak Kandi itu tahu di antara teman-teman kamu mungkin kamu yang paling bagus speakingnya mungkin loh ya gitu. Saya enggak berani tanya, Pak Kandi kan galak banget, Bu. Saya Pak Kandi itu takut. galak itu hanya Saya kalau di kelas loh, kalau kalau di luar galak kelas kan banget saya takut saya. ya kan gini ya Rin ya, semua guru itu pasti punya alasan deh kalau menunjuk muridnya. Jadi Bu Rika sarankan sebaiknya coba kamu tanya dulu, terus nanti dalam persiapan untuk lomba itu tanya ke Pak Kandi juga persiapannya kayak apa diberi sesi latihan atau kamu disuruh latihan sendiri atau mungkin nanti diberi bimbingan khusus mungkin kan ya nggak mungkin kan mosok tiba-tiba Rina kamu besok tampil terus apa latihan sendiri udah Pak Kandi nggak nemenin gitu kan nggak mungkin pasti kan ada itu langkah lain yang harus kamu lalui coba deh dan kamu jangan 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 gitu dulu jangan jangan apa ya minder dulu lah coba cari teman-teman yang lain temen yang lain ada yang disuruh enggak nanti mungkin kamu bisa berbagi sama dia gitu kamu mindernya karena apa sih Itu merasa kan nggak pedenya karena apa sih lah kan nanti kan lihat banyak orang toh, Bu, di kayak gitu, kayak lomba-lomba kayak gitu kan banyak orang. Saya kan kalau di banyak orang itu enggak terbiasa gitu loh, Bu. Takut saya kalau banyak orang. Ya kalau di sekolah kan teman-temannya juga banyak. Di kelas kamu sering maju ke depan kan juga di depan Hmm. orang banyak juga. Kan udah kenal, Bu. Kalau ini enggak kenal lah. Nanti kalau jelek-jelekin sekolah, wah Wah, kalah ngono ndak melu kok kan gaya kayak gitu. eh, itu perasaanmu berlebihan kayaknya, Rin. Jangan jangan down dulu sebelum kamu tahu nanti gimana prosesnya ya. Kamu harus semangat dong. Berani ya, pokoknya berani. Nanti nanti Burika. Ya Burika ya namanya ya. Burika Ibu sarankan kok kamu lupa namanya sendiri gimana tuh, Bu? temui Pak Kandi deh, temui Pak Kandi. Eh, coba diperjelas beliau nanti saya maju lombanya itu sendiri atau ada bersama dengan teman yang lain. Terus apa namanya untuk persiapan lomba itu apa saja yang harus kamu lakukan? Apakah ada bimbingan khusus, pembinaan dari beliau gitu? Tapi selepas daripada itu Bu Rika sih menyerahkan ke kamu keputusannya bagaimana. Cuma yang namanya Bapak Ibu guru itu kalau
memberikan kepercayaan kepada siswanya itu pasti ada alasannya. Nggak mungkin, dan alasannya itu pasti baik, bukan yang itu Rina biar maju, biar nanti nggak dapat juara, biar nanti dia malu. Nggak mungkin kan? Ya. Jadi saya harus ketemu Pak Kandi gitu, Bu. Ya harus. Wah, saya sama Pak Kandi takut juga. Takut kan, galak banget itu. Wah. Saya temani. Oh, saya boleh kalau ya. Tolong Bu ya, temenin ya Bu ya. Kapan? Sekarang. Sekarang juga boleh. Ayo, kalau sekarang kamu longgar, ayo kita temui Pak Kandi. Kita tanya maksud beliau apa. Maksudnya bukan maksud beliau apa ya. Maksudnya nanti prosesnya bagaimana. Kalau maksud beliau pasti baik. Oh iya. Pasti karena kamu punya kelebihan. Tapi saya enggak pede, Bu. Ya, biasa. Enggak pede itu biasa. Tapi harus dihilangkan rasa enggak pede itu. Supaya kamu jadi bisa lebih maju lagi. Ya. Oke. Ya. Gimana? Ketemu Pak Kandi? Oke, ya. Ya, siap, Bu. Boleh nggak ini ketemu sama Pak Kandi? Oh, boleh. Nanya sama Pak Kandi. Enggak, kalau Pak Kandi. Ya. Boleh nggak ini misalnya apa namanya? Udah sampai situ. Udah sampai situ kelihatan. Udah. Sampai itu aja. Iya, sampai itu aja. Sampai itu aja. Ya, berarti bagian saya untuk ngasih komentar gitu. Iya. Ya. Oke, kalau yang saya lihat yang bagian tujuan, menyampaikan tujuan coachingnya itu sudah ada. Jadi tujuannya memang anak datang supaya menyelesaikan masalahnya, kegalauannya tentang dipilihnya dia, seperti itu ya. Kemudian untuk identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengarah pada identifikasi potensinya, itu juga sudah disampaikan tentang kemampuan juga potensinya. Kalau menurut saya ditambahi supaya lebih spesifik ya, seperti itu. Speaking tadi itu maksudnya mungkin bisa ditanyakan selama ini nilai-nilai bahasa Inggris kamu bagaimana dibanding dengan teman-teman? Oh iya ya. Kemudian nilai-nilai praktekmu bagaimana, seperti itu. Ketika praktek bahasa Inggris itu nilainya bagaimana? Pasti baik. Itu punya potensi seperti itu. Kemudian kalau tadi alasannya takut, mungkin kalau pas praktek perasaanmu bagaimana? Apakah juga takut seperti itu? Kalau takut kan akhirnya juga bisa melaksanakan dengan baik. Mungkin ini yang bagian identifikasi. Kalau saya begitu, untuk rencana, memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi itu sudah ya, karena tadi rencananya adalah bertanya, kemudian latihan juga ya, berhubungan dengan latihan itu juga sudah. Itu yang terakhir tanggung jawab, memberikan umpan balik, pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen menjalankan rencana aksinya juga, bahkan tadi langsung dilaksanakan untuk melaksanakan aksinya. Mungkin seperti itu dari saya. Iya. Ini kita nanti 15 menit itu 15 semua kasus apa 15 menit untuk satu kasus ya? Tadi kan ada 15. Itu yang saya enggak tahu. Ya kita coba semua kasus saja daripada nanti. Semua kasus enggak, maksudnya 15 menit itu satu kasus atau 15 menit itu semua kasus? Semua kasus yo enggak cukup. Oh iya, akhirnya enggak cukup kalau semua kasus. Oh ya. Soalnya setahu saya yang kemarin itu pengamatnya besok-besok aja ditulis gitu. Seelingku kemarin Bu Clara bilangnya kayak gitu, tapi kurang tahu sih. Iya, nanti ini nanti kembali ke bor utama gitu. Iya. Kita sudah selesai. Udah lanjut ya. Kasus kedua. Sudah 15 menit enggak? Belum, 9 menit tok. 9 menit. Coba nanti kita buat supaya lebih lama ya. Berarti 15 menit satu kasus itu ya lumayan loh Pak, ngobrolnya ya lumayan. Iya, sih banyak. Mungkin banyak basa-basinya. Basa-basi enggak punya ide yo melompong. Iya, oke. Coba. Tadi apa tadi kita
ditanya, oh, kita itu nanti emang harus berkasus-kasus? Enggak, satu Berkasus. aja. 3 kasus itu semua, Bu. 3 kasus semua, cuman tempat kita berbeda. Jadi kalau tadi saya yang komen, nanti gantian saya jadi murid. Nanti yang kasus 3 saya jadi guru seperti kemarin. Oh, Habis ini kasus 2 nanti jenengan jadi pengamatnya. oh ya. Nanti saya jadi guru, terus Pak Kandi yang jadi muridnya. Oke ya, yuk praktek ya. Ya, kasus kedua ya, kemarin kasusnya adalah saya merasa dibeda-bedakan ya. Iya. Dibeda-bedakan. Ini 15 menit beneran, Pak? 15 menit beneran? Waduh. Ya, dicoba dulu. Kalau bisa 14 menit ya syukurlah, kalau enggak ya besok sudah direkam kembali seperti itu. Mati gaya saya. Ya, monggo lanjut. Oke, saya yang jadi murid ya, datang kepada Bu Iska. Ya. Jangan dinyinyiri loh, Bu Iska. Tidak ada. Oke, mulai ya. Ya. Selamat siang Bu Iska, bolehkah saya ingin ngomong-ngomong sebentar? Boleh nak, sini duduk sini, silahkan. Ada apa nak? Mengganggu enggak ya Bu Iska? Takutnya ini sedang mengganggu. Kalau mengganggu mungkin bisa nanti atau kapan begitu. Lah kalau mengganggu apa kamu kalau lah kalau mengganggu nanti aja gimana? Enggak nak. Oh iya ya Bu ya. Enggak belo ini istirahat. Ini kan istirahat, jadi ini waktu luang juga. Silahkan, ada perlu apa nak? Iya, begini Bu. Jadi ini saya sampaikan ingin ngomong karena Bu Iska sebagai wali kelas saya kan dulu pernah bilang kalau ada masalah begitu, ada keperluan atau sesuatu hal yang penting berhubungan dengan kelas teman-teman atau dengan Bapak Ibu guru itu bisa menyampaikan ke Bu Iska. Nah ini saya ingin menyampaikan karena ada hal yang menurut saya ini harus disampaikan dan harus diselesaikan, karena kalau saya sendiri itu saya merasa tidak mampu untuk menyelesaikan. Saya sudah bilang kepada orang tua. Kita kok abotimen ya Le? Iya, saya sudah bilang sama orang tua dan juga meminta supaya saya sampaikan kepada Bu Iska sebagai wali kelas supaya ada solusi bersama seperti itu. Ya, jadi begitu Bu. Ya, lah masalahnya apa sih nak? Iya, begini Bu. Untuk pelajaran matematika itu saya merasa tidak nyaman ya saat ini untuk pelajaran, khususnya mata pelajaran matematika yang diajarkan oleh Bapak Agung Bu. Ya. Oh, sama Pak Agung ya, matematikanya Pak Agung ya, yang ngampu Pak Agung. Iya Pak Agung, betul. Oh iya. Saya merasa tidak nyaman di kelasnya. Nah, kenapa nak? Ya, tidak nyamannya itu kok sepertinya merasa dibeda-bedakan seperti itu Bu. Jadi perlakuannya saya dengan teman-teman itu kok beda, sepertinya kok itu yang saya rasakan Bu. Saya merasa dibegitukan kok beda perlakuannya. Yang dibedakan hanya kamu toh, apa ada teman yang lain dibedakan? Kalau saya sih kalau ini yang saya rasakan saya sendiri Bu. Oh, kamu sendiri. Saya merasa dibedakan. Kalau teman-teman yang lain itu sepertinya sikapnya baik seperti itu utusan Bapak Agung tersebut. Tapi kalau dengan saya kok beberapa kali saya merasa kok disindir begitu ya, disindir apa ya, yang membuat saya tidak nyaman ketika ada di kelas. Kalau boleh tahu Ibu, nyindirnya itu gimana ya Pak? Pak Agungnya nyindirnya gimana gitu? Oh, nyindirnya ini? Iya. Nah ini loh, ini kok si Kandi ini kok nilainya jelek terus ya? Nggak seperti teman-teman nih, teman-temannya nilainya bagus-bagus. Nah ini kemarin dapat 50, sekarang dapat 55 ya. Per naiknya kok sedikit padahal teman-teman yang bisa 70, 80 ya, perubahannya kok nggak banyak itu. Kalau menurutmu matematika ya Pak Agung kan mengajar matematika, menurutmu matematika itu susah nggak sih? Kalau menurut saya sih ya susah-susah gampang Bu. Saya begitu. Kira-kira kamu tahu enggak kenapa Pak Agung kayak gitu, nyindir-nyindir kayak gitu? Tahu enggak kira-kira kenapa kok alasannya kok beliau sampai apa? Jadi dulu itu kan pernah diumumkan Bu, kalau Pak Agung itu mengadakan les privat. Iya. Kemudian banyak teman-teman yang ikut
Ya, Mm-mm. banyak teman-teman yang ikut. Nah, cuman memang saya tidak bisa ikut dalam les Mm-mm. tersebut. Dan kemudian memang saya lihat ketika menyindir itu yang nilainya bagus-bagus itu adalah teman-teman yang ikut di les tersebut. Nah, kalau saya Oh. tidak ikut dan saya lihat juga beberapa tidak ikut itu juga nilainya tidak seperti teman-teman yang ikut les tersebut yang bagus-bagus. Mm. Ya, apakah karena itu ya Bu ya? Jadi Ya. saya disindir seperti itu. Ya, Bu Iska kan Kepada belum tahu alasannya kenapa. Apa kamu pernah tanya ke temanmu yang les itu? Kok melu les kenapa? Kayak gitu. Lesnya bayar apa enggak? Siapa tahu emang lesnya diminta apa kayak jam tambahan kayak gitu, semua anak disuruh ikut kayak gitu. Karena menurut Pak Agung nilai kamu biasa-biasa saja, kamu ndak ikut, jadi apa? Menurut beliau kamu merasa dia ini merasa kamunya gimana kayak gitu. Atau kamu pernah tanya Jadi temanmu kalau gitu? saya tanya memang teman-teman itu ikut itu memang harus bayar, ada Oh, uang gitu. Dan saya sudah sampaikan orang tua, cuman memang orang tua belum bisa mengikutkan saya karena memang untuk secara keuangan kami pas-pasan. Dan ketika iya, saya tanya teman memang Pak Agung itu memberikan trik khusus, cara khusus di dalam les tersebut. Jadi teman-teman saya mungkin lebih bisa, lebih dapat mengerjakan itu karena trik-trik tersebut saya lihat begitu. Saya lihat teman-teman menyampaikannya seperti itu. Jadi saya tidak mendapatkan trik khusus yang ada di dalam les tersebut, Bu. oh, Iya. gini, Kandi pernah coba bertanya sama Pak Agungnya sendiri belum? Atau enggak menemui Pak Agungnya sendiri kayak gitu? Pak, kenapa sih kok saya disindir-sindir kayak gitu? Coba ditanya alasannya nyindir-nyindir apakah gara-gara saya enggak pernah ikut les atau gimana kayak gitu. Ya, Pernah Bu, ya. coba pernah ngobrol kayak gitu belum? Belum pernah sih, Bu. Mm-mm. Tapi takut juga sih, takutnya nanti Pak Agung berprasangka juga tidak baik kok ternyata ada Apa? murid yang berpikiran seperti itu. Gitu. Oh, Iya, kalau seandainya, saya tanya sekalian juga bisa nggak ya Bu ya? Artinya sebenarnya saya pengen juga itu apa itu supaya ini saran sih kepada Pak Agung supaya trik-trik khusus itu juga tidak hanya diberikan yang les saja, tetapi juga disampaikan jam pelajaran supaya oh ya, teman-teman yang lain yang nggak ikut itu juga bisa apa ya, bisa menggunakan trik tersebut. Kira-kira bagaimana ya Bu ya? lah gitu. Kamu berani ngomong enggak sama Pak Agung? Kan enggak baik Kalau juga, kan biar tahu alasannya kenapa. Ini loh, Pak Agung kok nyindir-nyindir anak-anak yang enggak ikut les, terutama kamu kayak gitu. Ditanyai dulu kayak gitu. ya kalau saya sendiri sih nggak berani Bu. Saya ngajak teman gimana ya Bu? Karena kan ada teman juga yang nggak ikut les. Ya nanti ajak untuk Gini. menanyakan pada Pak Agung juga mungkin istilahnya memberikan saran atau usul gitu, supaya apa itu trik-trik itu juga disampaikan di kelas. Iya. Itu. Kalau nanti usulnya lebih baik sama Pak Agungnya itu ketemunya pribadi kayak gitu. Kamu sama temenmu pribadi. Nanti Bu Iska juga tak yuk bilang sama Pak Agung bahwa cara yang digunakan Pak Agung itu juga kurang tepat kayak gitu. Seakan kan pilih-pilih murid kan harusnya kan enggak boleh pilih-pilih murid kayak gitu. Iya betul. Nanti Bu Iska tak yuk bilang sama Pak Agung. Ini kok kayak gini ada anak yang konsultasi kayak gini gimana, baiknya gimana kayak gitu. Kalau nanti Bu Iskane saya ngobrol tok kan nanti ndak darani kamu mengadu domba atau gimana kayak gitu. Iya, Kalau kamu nih yang bilang juga kan biar tahu unek-uneknya murid itu kayak gimana kayak gitu. Iya nak ya? Iya. Gimana? Ya, berarti nanti kira-kira biasanya yang pas tidak ada kegiatan sekolah itu kapan ya Bu ya? Supaya saya Kan bisa Jumat biasanya kan harinya rada longgar.
kayak gitu. Jumat pagi itu kan Jumat pagi kan biasanya kan senam toh. Pas senam itu deketi Pak Agung dulu sebentar kayak gitu. Nah, gimana? Ya, nanti coba saya ketemu dengan teman saya dulu yang mungkin nilainya kurang bagus, yang tidak ikut, untuk saya ajak dulu. Terus supaya kalau memang dia mau, dan siapa tahu juga beberapa teman yang lain juga mau ikut dengan saya, besok ketemu dengan Pak Agung untuk ngomong-ngomong, membicarakan hal itu. Seperti itu, Bu. Karena nanti Bu Iska bantu, karena Bu Iska lihat kamu juga lumayan kamu cukup pandai juga. Meskipun matematikanya kurang, tapi fisik kamu bagus. Biasanya kalau IPA-nya bagus, matematikanya juga bagus. Mungkin gara-gara nggak cocok sama gurunya, jadi matematik kamu rada rendah atau gimana. Nanti Bu Iska juga ngobrol sama Pak Agung seperti itu, ya Nak ya? Ya, tapi sebenarnya kalau saya lihat, kalau saya seandainya diberikan rumus yang atau trik yang teman-teman ajarkan, sebenarnya saya yakin juga bisa kok Bu, bisa seperti teman-teman. Cuman memang karena saya nggak dapat itu trik yang lebih khusus, lebih mudah, itu mungkin itu agak kesulitan bagi saya. Oh iya, nanti coba ngobrol sama Pak Agung dulu, Bu Iska nanti ya ngobrol sama Pak Agung gitu. Ya, begitu. Terima kasih begitu, Bu, atas waktunya. Ya, besok tolong dibantu ya, Bu ya. Ya, siap Nak. Sukses, semangat ya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Sampun, monggo. Ya, silahkan Bu Rikana. Ya, sudah lebih perfect lagi kan. Tadi Bu gurunya sudah menanyakan tentang kenapa Pak Agung suka menyindir, terus bagaimana menyindirnya, terus menanyakan nilai-nilainya Mas Kandi. Nah, itu tuh tadi, tapi mestinya mungkin menurut saya jangan disebut yang 50, yang 60 gitu, mungkin ya sebenarnya lebih dari itu mungkin. Cuma kan statusnya kan bukan siswa yang tidak pandai, jangan gitu lah. Mungkin disindirnya lebih ke cara-cara mengerjakannya mungkin. Kok cara-cara mengerjakannya kok nggak seperti yang Pak gurunya itu ajarkan misalnya. Terus terus ini tujuan identifikasi sudah ya. Tadi ada motivasi, tawaran bantuan, selanjutnya apa juga sudah. Sudah. Terus menjanjikan bantuan sudah. Apa lagi sudah? Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Apa yang belum? 13 menit kita ini. Tadi 13 menit. 13 menit. Ya. Tadi santai gitu, kalau bisa santai bisa 15 menit. Ya. Habis ini Bu Rikana sama Pak Kandi ya, sama-sama guru, tapi yang curhat Bu Rikana ya. Yang curhat Bu Rikana ya. Yang curhat Bu Rikana. Sing curhat ki apa nek iki? Itu pengawas itu loh. Pengawas itu loh. Kasusnya Bu Rikana itu baru saja di supervisi kepala sekolah. Nah, karena kepala sekolah itu mendapat laporan dari pengawas. Nah, jadi Ibu habis disupervisi oleh pengawas, kemudian pengawas cara mengajarnya berbeda. Karena Bu Rikana itu tidak pakai buku teks. Buku teks. Jadi memanfaatkan sumber lain gitu kan? Ya, jadi memanfaatkan sumber lain selain buku teks, tetapi tetap tidak keluar dari kurikulum atau materinya, seperti itu. Padahal yang benar itu emang harusnya kontekstual, tidak harus buku teks. Jadinya kan memunculkan ciri khas TGP-nya, tapi justru didiskreditkan oleh rezim-rezim yang jadul gitu. Iya benar. Old nganu. Tidak terima dengan jawaban Bu Rikana, kemudian dilaporkan kepada ya. Aku curhat apa ya? Aku pinter curhat ya. Aduh. Itu kali. Nyinyir. Aku mulai ngomong ini. Nyinyiri. Ya, yang datang, yang mulai biasanya yang. Ya, 1, 2, 3, monggo.
Mas Kandi, ada waktu enggak? Halo Bu. Ada apa ini kok kelihatannya mukanya agak masam? Oh, iki Baik rotok saja sebel. toh? Rotok sebel saya itu. Oh, rotok sebel. Iya. Ini tadi kan aku habis dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah. Oh, hari ini dipanggil Bapak Kepala Sekolah. Oh, yang tadi pagi itu ya. Ya, saya lihat kok Diajak berbicara empat mata. Oh, empat mata. Ini tumben ya? Kok nggak biasanya sih dipanggil begitu? Iya, biasanya dipanggil tapi urusan yang lain dan bukan hal-hal yang membuat aku kecewa gitu. Tapi iya betul. Biasanya kalaupun dipanggil ya, maksudnya mukanya terus seneng, ceria. Tumben ya. Agak masam. Iya, piye Bu ada apa? Apa itu? Pak Kepala Sekolah itu habis mendapat ya teguran atau peringatan atau entah apalah, yang intinya memang ibu pengawas itu menceritakan tentang saya, menceritakan tentang caraku mengajar, dan ternyata beliau kurang berkenan gitu. Jadi berkenan begitu ya. Oh ya, kemarin jangan disupervisi sama pengawas ya Bu ya. Jadwalnya hari kemarin itu ya. Oh, jadi itu hasil karena supervisi itu dan buat kepala sekolah. Kira-kira ini buat pengawas itu tidak nyaman karena saya lihat selama ini mengajarnya Bu Rikana juga bagus, tidak ada masalah. Iya. Juga sama kan kalau sebenarnya kan kita itu kan prinsipnya yang penting kan membuat anak senang toh. Betul. Bu Ibu pengawas itu kan memang beliau kan ya baru di sekolah kita itu kan baru ya. Kemarin kan bukan beliau yang jadi PR. Sepertinya beliau itu kaget dengan situasi saya, kok ngajarnya begitu. Jarang sekali menggunakan buku teks, padahal siswa semuanya kan punya gitu kan. Iya, betul. Aku tuh lebih bukunya itu aku pakai kalau hanya untuk misalnya ada materi yang berbau eksperimen gitu, terus yuk buka halaman sekian, yuk kita pelajari ini, kita mau melakukan ini, terus anak-anak ngumpulin alat bahan itu hanya untuk pedoman aja gitu loh. Iya, betul. Kalau aku seringnya begitu lah, untuk memberikan materi kan lebih sering aku putarkan video, terus kadang-kadang ya kasih gambar-gambar, terus nanti anak-anak itu aku minta membuat peta konsep sendiri, terus habis itu setelah mereka menyusun, lah itu kan kita cek bersama. Mereka juga bisa sambil bercerita ke depan, bergantian, berbagi. Lah nanti kan Bu Guru itu kan tinggal ya menyimpulkan saja. Ayo kita ini bersama-sama. Oh ternyata pekerjaan dari si A sudah baik, pekerjaan si B kurang lengkap. Jadi kemudian mereka saling melengkapi sendiri. Kan itu kan kayaknya mereka jadi lebih terdorong untuk memahami secara langsung gitu loh, nggak terlalu banyak membaca tapi paham. Ternyata ibunda kurang berkenan ya, katanya buku itu anak beli, orang tua beli mahal-mahal, kenapa nggak dipakai? Iya, oh begitu. Padahal kan untuk pembelajaran itu kan memang sudah sesuai dengan konteks saat ini ya yang dipakai Bu Rikana itu. Ya terus ya intinya seperti itu. Terus aku ini sama Bapak Kepala Sekolah diminta untuk memperbaiki tapi versi Ibu Pengawas itu. Untuk masalah administrasi, itu kan aku lebih sering yang mungkin tidak seperti teman-teman yang membuat RPP itu yang pokoknya tekstual banget, yang kayak contoh begitu komplit tapi tidak terlaksana gitu kan. Aku pilih yang simple saja tapi terlaksana, terus nanti ada penilaian anak-anak yang sesuai juga sama dengan yang ada di RPP gitu. Sedikit tapi terlaksana. Nah aku gitu. Ya tapi Bu ya, maksudnya pembelajarannya dan
apa itu yang dibagikan materi itu kan sesuai dengan kurikulum kan Bu, betul kan? Cuman Sebenarnya iya, cuma mungkin beliau melihat ini RPP kok berbeda. berbeda dengan yang lain gitu mungkin. Kok tidak tirik-tirik ngono loh. Mungkin Oh ngono begitu. kuwi. Kalau apa itu Bu Rikana sendiri sudah menyampaikan kepada kepala sekolah yang apa itu yang kejadian yang Perbedaan itu. terjadi ya. Kebetulan sih memang nggak terlalu dalam arti aku hanya matur bahwa Bapak saya mendapat materi seperti ini, bahwa dalam pembelajaran itu yang arahnya nanti Merdeka Belajar itu guru bisa apa ya namanya memodifikasi ya, mulai dari sisi administrasi sampai ke pembelajaran, terus itu tuh bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak dan membuat anak-anak nyaman gitu loh. Oh begitu Ya ya. mungkin aku salah juga sih, buku kan anak-anak beli tapi jarang dipakai, mungkin aku ya salah ya. Ya enggak ya. Nah ya enggak juga sih Bu, karena memang kadang memang kita harus memakai sumber lain kalau yang penting kan tidak keluar dari konteks atau di dalam tersebut. Kalau saya sih seperti itu. Cuman mungkin yang jadi masalah di sini kan Pak Kepala Sekolah jadi marah ya, karena ada Sebenarnya beliau tuh nggak marah, cuma beliau juga merasa ini ya, wah guruku enek sing diberi catatan merah ini sama pengawas gitu kan, jadi dia juga nggak nyaman jadinya, terus akhirnya ditegur lah aku. Tapi Bu Rikana sudah menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah ya Bu tentang tujuan penjenengan kenapa yang pakai alasannya sudah. Ya, kemudian respon Bapak Kepala Sekolah ya gini, beliau mintanya gini ya, nanti kalau untuk di apa namanya istilahnya disodorkan kepada ibu pengelola sekolah itu, kamu buat yang samalah dengan teman-teman gitu. Begitu. Belum saya 2 kali kerja dong. Iya betul Bu. Ya mungkin sebenarnya menurut saya sudah bagus cara mengajarnya Ibu ya. Karena itu bahkan saya juga sempat mencontoh beberapa metode cara yang sudah dipakai Bu Rikana, karena saya tertarik juga seperti yang sudah saya lihat seperti itu, dan itu menarik itu artinya anak-anak senang seperti itu kan, anak-anak happy, tidak merasa berat. Iya, terus ada ini kalau saya kan sok-sok bawa keluar kan, anak maksudnya belajarnya nggak di kelas gitu kan. Lah itu tuh kelas sebelah kiri kanan itu mungkin ya ibu gurunya mungkin terganggu, mungkin itu kelasnya rame banget muridnya gitu. Mungkin gitu ya, ya ada yang protes juga ya. Iya, padahal aku seneng. Iya, mungkin yang perlu menurut saya sih mungkin perlu bagi Bu Rikana untuk datang kepala sekolah itu tadi ya, untuk menyampaikan ya tujuan-tujuannya tadi seperti itu. Iya. Terus kalau misalnya aku cerita ke beliau gitu, apa beliau nanti Bapak Kepala Sekolah apa bisa ini ya, bisa meluruskan kepada Bu Pengawas ya? Bisa nggak ya? Menurut saya bisa juga, karena kan Bapak Kepala Sekolah lebih bisa melihat sih juga apa ya, suka dengan metode-metode baru. Iya, keseharian, iya. Keseharian kita juga selama ini juga kita lihat kan juga tidak ada komplain ya Bu ya, dari cara mengajar kita dengan model seperti itu. Jadi saya kira mungkin Bapak Kepala lebih terbuka seperti itu. Mungkin saja juga ya mungkin perlu juga sih seperti itu disampaikan kepada sekolah. Ya. Aku pinginnya itu ya gini, dalam arti Bapak Kepala Sekolah bisa menerima, tapi Ibu Pengawas belum bisa menerima. Lah aku pinginnya Pak Kepala itu juga menyampaikan kepada Ibu Pengawas bahwa apa yang saya lakukan itu efeknya ke siswa itu begini gitu loh. Jadi betul. Ya karena ya mungkin karena Ibu Pengawas itu mungkin belum terlalu mendalam mempelajari ini ya, kurikulum yang baru. Iya. Kira-kira penjenengan mau ketemu Bapak Kepala Sekolah kapan Bu? Selonggarnya saja sih.
kalau beliau ada pas di kantor gitu ya, yang pas saya nggak ngajar yo, aku mau matur, iya. mau tak sampaikan. Nah itu kan juga sebenarnya metode itu kan juga baru. Nah kalau Iya. boleh saya usul juga mungkin sekalian saja Ibu meminta waktu untuk bisa sharing kepada teman-teman yang lain. Jadi apa yang Oh, Ibu dapatkan itu juga bisa diterapkan teman-teman yang lain supaya tidak ada persamaan seperti itu Bu mengajar. ya, iya, iya ya. Gitu. Cuma kalau menyampaikan untuk sharing itu harus ada bahan materi yang lengkap gitu ya. Ya, kalau begitu nanti aku tak mengumpul-ngumpulkan dulu. Ya nanti Biar saya ngomong. dukung, kita bantu Pak itu supaya tidak hanya jenengan dan saya yang memakai metode baru tersebut, tetapi teman-teman juga bisa memakainya karena saya lihat memang baik dalam pembelajaran dan bisa diterima untuk anak-anak. Artinya kalau memang kita mengadakan seperti itu, mereka sudah tahu prinsip-prinsipnya, manfaatnya, tidak ada kata iri atau gersulo seperti itu dan mereka bisa melakukan seperti itu juga. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Injih, Bu. Makasih ya sarannya. Iya Bu, ya semangat, tetap semangat Bu ya. Semangat. Sudah? Ya, sudah. Ya. Wah, keren. Ini kita Bu Rikana sama bawa perasaan pribadi juga. Ya, tujuannya ya, pernah seperti itu. Tujuannya sudah tersampaikan. Apa itu? Curhat mengenai pengawas yang terlalu pakai metode jadul gitu ya. Terus identifikasi tadi Pak Kandi sudah menanyakan masalahnya itu gimana. Kemudian rencana aksi tadi sudah ingin konfirmasi ke Bapak KS apa belum ya? Sudah. Nanti kalau beliau tidak pergi-pergi, ada duduk di mejanya di kantor, nanti saat aku longgar aku mau menemui gitu. Iya. Rencana aksinya kan itu konfirmasi dengan Bapak KS itu tadi. Kemudian kalau boleh kan meminta izin, iya, mau di-sharing gitu kan. Oh iya, mau melakukan aksi nyata gitu ya. Mau melakukan aksi nyata. Iya. Terus kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen juga sudah karena mengajak nopon itu aksi nyata itu tadi. Sudah sesuai dengan teknik Tirta sudah terlaksana dengan baik. Wah, demikian. Ini sudah belajar Tirta ini. Terima kasih. Baru baca. Ya, sampun. Jadi kita sudah selesai terus. Ya, kurang tahu ini.